Oke. Nah. Halo Tech People. Halo. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara rutin kita ya di IG Live-nya Sapiens, yaitu acara Sapiens Lightning Talk. Sore ini saya bersama rekan saya, Mas Reza. Halo Mas. Halo Mbak Rini. Jadi kita sore ini temanya itu membicarakan mengenai AIoT, surveillance teknologi. Nah, kita sering banget ya dengar AIoT ya, Mas Reza belakangan ini. Ini sebenarnya berkelanjutan sih teman-teman dari event kita yang Sapiens menyelenggarakan bersama partner ya. Di tanggal 9 kemarin nih, 9 November kemarin kita ada event yang namanya Sapiens AIoT Solution Tech Days. Oke. Ya, ada. Mungkin beberapa teman-teman yang join di sini juga udah hadir ya di event itu, karena banyak juga rekanan kerja kita yang hadir di event itu. Nah, jadi sore ini kita akan membahas nih apa aja sih yang kita tampilkan di event itu kemarin. Nah, mungkin buat awal-awal nih kita kenalan dulu apa sih AIoT itu, Mas Reza? Oke, Mbak Rini, halo sore semua Tech People. Jadi sesuai dengan judul Light Talk Sapiens Teknologi Indonesia sore ini, kita akan ngomongin tentang AIoT ya. Jadi kalau ngomong AIoT, sebenarnya itu penggabungan dua teknologi ya, AI itu sendiri dan juga IoT. AI itu Artificial Intelligence, yang dimana itu adalah mesin atau program komputer yang dibuat oleh manusia secara sedemikian rupa ya untuk bisa belajar, beradaptasi, dan juga dia bisa kasih jawaban yang memang yang kita butuhkan. Terus IoT itu sendiri adalah Internet of Things. Itu adalah sebuah teknologi atau objek ya yang berbentuk perangkat yang itu ada di dalamnya itu dia punya teknologi sensor dan lain-lain. Jadi Mbak ini bisa bayangin kalau dua teknologi itu antara AI itu sendiri dan IoT itu sendiri digabungin, diintegrasiin, pastikan kebayang dong dia akan punya kemampuan analisa yang luar biasa. Dia juga akan punya kemampuan untuk bisa memberikan pengetahuan atau apapun yang kita butuhkan gitu kan, yang semuanya itu bisa di-deliver lewat dari perangkat gitu. Jadi luar biasa sih untuk AIoT ini sendiri sebenarnya sekarang ini. AI itu seperti kita ketahui adalah kecerdasan buatan ya, yang sekarang sudah marak banget dibincangkan nih di dunia teknologi. Ditambah dengan Internet of Things, barang-barang atau komponen-komponen yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan ini, itu yang membuat dia spektakuler sekali ya, Mas Reza ya. Oke, jadi kalau orang kan kebayang apa sih barang-barang Internet of Things yang menggunakan AI ini? Contohnya apa nih, Mas Reza? Ya, jadi Mbak ini kalau pertanyaannya itu konteksnya dengan Sapiens sendiri ya, secara bisnis apa yang kita deliver di Sapiens sekarang ini untuk AIoT, kita ada beberapa service atau barang-barang yang memang secara aplikatifnya sudah mulai kita pasang nih di klien-klien kita. Ada beberapa klien lah gitu kan. Contoh yang pertama, kita punya ada perangkat kamera ya, konteksnya CCTV, itu yang sudah mempunyai teknologi ada artificial intelligence-nya gitu. Itu salah satunya. Terus juga kalau pertanyaannya apalagi untuk IoT, terus ada beberapa barang yang contohnya autogate deh. Autogate tuh sebenarnya yang kalau kendaraan ya mau masuk area parkir ya atau area gedung, itu dalam radius 5-10 meter dia sudah bisa buka sendiri. Karena apa? Karena di autogate itu dia udah simpen tuh memori tentang identitas kendaraannya, dari kendaraannya lewat dari nomor polisinya, bahkan juga mungkin dari warna kendaraan itu sendiri gitu kan. Jadi dalam radius sekian meter yang udah disetting bisa langsung kebuka. Nah, jadi barang-barang seperti itu yang sekarang memang sudah kita deliver di Sapiens. Dulu kita taunya CCTV itu hanya menangkap gambar ya. Ya, sekarang betul. dilengkapi dengan AI itu
sehingga CCTV itu lebih informatif lagi ya. Betul. Berarti nanti CCTV nggak hanya gambar bisu nih, Iya. ya. Ada juga analisa dari kecerdasan buatan itu. Itulah canggihnya AI itu ya teman-teman sekarang. Dari komponen-komponen tadi nih Mas, kalau kita aplikabelkan ke industri-industri saat ini nih, misalnya CCTV yang ada AI atau AutoGate tadi, atau bahkan absensi kan ya, itu termasuk AI ya, Iya, saya betul. yang pakai face recognition dan suhu tubuh. Ada teknologi, ya, betul. Itu di industri mana aja yang bisa applicable untuk perangkat-perangkat IoT ini Mas? Kalau industrinya sebenarnya kalau hubungan ke komersial ke bisnis itu hampir semua industri bisa aplikatif atau penerapannya menggunakan IoT ini sendiri ya. Cuman mungkin hari ini sore ini kita nggak bahas semuanya ya. Saya mungkin mau ambil sampel 3 industri yang secara deliverable-nya atau secara experience Sapiens sendiri memang ada beberapa klien kita yang project yang akan berjalan ini itu kita akan deliver di situ. Yang pertama di industrinya critical area ya, critical area itu yang pertama. Jadi dengan menggunakan CCTV yang menggunakan teknologi AI ya, itu dia bisa sebagai smart security system ya. Jadi kalau di dalam bisnisnya daily harinya ada kegiatan yang di luar normal ya, jadi dari perangkat CCTV itu nanti dia bisa kasih alert tuh ya, dia bisa kasih alert di belakang ke pihak berwenang gitu kan. Critical area ini mungkin kita lebih kenal dengan kayak oil and gas, tambang-tambang ya, gitu kurang ya. lebih contohnya seperti ya, perusahaan-perusahaan yang oil and gas, tambang itu kan yang secara operational daily-nya dia harus zero accident ya, harus zero accident. Zero accident. Ya, itu jadi salah satu. Semuanya harus terpantau ya Mas Yes, ya. betul. Ya, lewat dari perangkat CCTV yang ada teknologi AI-nya itu bisa di-cover dari situ. Itu yang pertama ya, dari industrinya critical area. Terus yang kedua dari industrinya healthcare juga. Iya, healthcare. Rumah sakit ya. Salah satunya rumah sakit ya. Sakit. Itu juga salah satu kliennya Sapiens yang akan kita deliver projectnya. Jadi kalau di industrinya healthcare sendiri, aplikatif teknologi IoT-nya sendiri itu contoh misalkan ada pasien rumah sakit ya, yang mungkin waktu lagi dirawat di ruangan itu nggak terpantau 24 jam, tapi lewat dari teknologi, kalau dia misalkan maaf ya jatuh dari tempat tidur, itu bisa langsung terkirim alertnya ke suster yang bertugas atau petugas yang bertugas di hari itu kan gitu. Jadi kayak ditangkap oleh kamera tadi ya. Betul ya, lewat dari situ terus dia bisa langsung ngirim sinyal, ngirim alert, kasih notifikasi kalau ada pasiennya yang jatuh dari tempat tidur gitu. Berarti kamera tadi menangkap ada kegiatan yang di luar normalnya. Iya, di normal. Ya, jadi kayak pasien jatuh atau itu kan gerakan yang tiba-tiba ya tentunya. Iya, gitu betul, kan, ya. Marini. Tiba-tiba dari tempat tidur jatuh buk aja gitu iya. ya. Oke, berarti itu applicable sekali ya, apalagi terutama untuk pasien-pasien yang tidak ditunggui 24 jam banget, gitu ya. Banget Marini. Itu kedua ya dari industrinya healthcare. Terus yang ketiga dari industrinya edukasi, pendidikan ya. Perangkat CCTV yang pakai teknologi AI ini juga bisa ngawasin nih ya. Okay. Bisa ngawasin peserta-peserta didik ya gitu kan, bisa ngawasin. Jadi sama juga salah satu fitur fungsinya ada sebagai dia pengawasan yang kalau misalkan ya kan sekarang berita-berita terakhir ini banyak isu-isu tentang bullying ya gitu. Bullying, bahkan CCTV ya. Iya betul. CCTV itu dia bisa mendeteksi kalau ada kegiatan tidak normal seperti bullying gitu kan. Ya, itu dia bisa perkelahian, bullying, terus mungkin dia lari-lari bolak-balik di luar dari area yang tidak boleh gitu kan. Itu si perangkat itu dia bisa kasih alert notifikasi ya ke petugas yang berwenang di area itu kan, atau di tempat itu. Berarti kalau udah ada proktor nih ya, adik-adik sekolah sekarang udah nggak bisa nyontek lagi dong ya. Nggak bisa nyontek, susah nyonteknya. Udah ada langsung alertnya nih. Memang dunia semakin keras ya dengan teknologi ini ya.
Semacam seperti itu ya. Iya, Mbak Rini. Seru sekali ya AI ini, emang canggih sekali sih teknologi sekarang. Oh ya, teman-teman yang join juga kalau mau bertanya silahkan ya, langsung di komen aja, nanti kita baca ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya. Oke, tadi kan kita udah denger nih ya, di industri apa aja nih yang kita bisa terapkan nih, IoT yang sangat canggih ini nih teman-teman. Tentunya kalau udah diterapkan nggak segampang itu Ferguson gitu kan ya. Pasti ada tantangannya ya Mas ya. Iya betul. Di industri itu untuk diterapkan, namanya juga digitalisasi ini. Kira-kira apa aja nih tantangan yang udah dialamin nih ketika penerapan IoT ini di industri? Ini menariknya atau dua sisinya kalau kita ngomong perkembangan teknologi ya. Semakin canggihnya teknologi pasti risk atau challenge-nya juga makin tinggi ya gitu kan. Kalau kita ngomong konteksnya risk atau challenge-nya di IoT sendiri, karena hubungannya dia sama perangkat CCTV ya, itu pasti untuk sisi security atau privacy-nya ya. Oh, karena data tadi. Betul ya, karena privasinya itu karena dia selalu ngambil data gitu ya privasi, dan yang diambil itu kan nggak melulu selalu objek bahkan human juga di cover di dalam situ. Jadi itu salah satu challenge-nya, karena privasinya diambil, jadi kan terus data yang disimpan juga banyak. Nah ini kalau kita nggak jaga baik-baik itu juga berbahaya nih gitu kan, apalagi kalau ya akhirnya bocor atau kemanapun gitu kan. Itu yang pertama. Terus dari sisi integrasinya ya, jadi karena ini teknologi mungkin contohnya kayak beberapa ada klien dari Sapien sendiri ya, mungkin memang requestnya kompleks gitu kan. Nah karena kompleks itu, semakin kompleks permintaannya semakin sulit juga untuk integrasinya gitu. Ya, jadi dari kompleksiti integrasinya itu juga menjadi challenge. Integrasi itu sebenarnya bisa kita sebut dengan middleware kali ya? Iya, yes. Kalau di Sapien kita nyebutnya bagian tengahnya middleware-nya. Bagian tengahnya ya? Iya, bagian tengahnya. Mungkin teman-teman tech people juga udah familiar lah ya dengan middleware itu. Nah, jadi di situ bahkan kita bisa mengcustomize-kan report seperti apa yang kita inginkan, data apa yang mau ditampilkan, atau tantangan tadi itu membuat kita memikirkan regulasinya tentunya ya. Dengan adanya privacy yang udah semakin terbuka nih, sebaiknya diiringin dengan regulasi-regulasi yang kita siapkan juga untuk melindungi privacy dari semua orang tadi yang tercakup di idealnya seperti itu. Terus yang terakhir juga kalau ngomong risk dan challenge-nya dari IoT ini sendiri, karena ya kalau kita ngomong perkembangan teknologi itu kan luar biasa pesat ya, bahkan mungkin dalam kurun 3 bulan sekali ada sesuatu yang baru ya. Jadi kalau ngomong ke konteksnya ke IoT, harus punya, kalau dari sisi company ya, dari sisi perusahaan, dia harus punya skala priority dulu, apa yang dia mau butuhin untuk development perkembangannya ke depannya ya. Berarti harus ada cakupannya, scope of work-nya dulu ya. Apa aja yang mau dipantau. Betul, apa yang mau dipantau, terus juga mungkin objek atau aset apa aja coverage-nya sejauh mana yang mau diambil, itu harus jelas juga gitu. Jadi makanya harus ada skala prioritasnya juga, scalability-nya. Tentunya kalau di suatu industri, misalnya kalau di industri rumah sakit, kita harus tentuin dulu nih sejauh apa, apakah di setiap kamar unit pasien akan dipasang, akan dipantau gitu, atau hanya di area-area publik tertentu saja yang perlu kita pantau. Itu tergantung klien kita masing-masing ya. Iya, correct Mbak Rini. Oke, menarik ya teman-teman. Udah ada pertanyaan belum ya? Seru-seru kalau ngomongin Mari kita IoT coba ini nih, sendiri. Lihat pertanyaan nih. Oke, kita coba lihat dulu nih siapa aja yang nanya. Kayaknya belum ada ya? Belum ada atau terkesima nih dengan kecanggihan AI ini ya? Ya ini balik lagi ya, kalau AI, apalagi IoT ya, ini kan sesuatu yang baru, tapi yang sekarang juga lagi happening ya. Saya ambil contoh gini deh,
Untuk kita secara individu, ambil contoh yang sekarang lagi happening itu ada ChatGPT ya. ChatGPT itu kan lagi happening juga kan. Yeah. ChatGPT. Nah itu kan teknologi besarnya adalah artificial intelligence gitu kan. Jadi tech people bisa bayangin dengan ChatGPT itu apa yang kita butuh untuk secara jawaban ataupun apapun itu ya yang hubungan tentang pengetahuan, dia bisa jawab gitu. Nah, Mbak ini bisa bayangin juga kalau ada otak pinternya digabungin, diintegrasiin sama perangkat. Ya, itu akan luar biasa. Yes, ya. Luar biasa. Jadi kalau ke perusahaan dia pasti akan berguna banget jadi. Gitu. Jangan di perusahaan, di kehidupan sehari-hari aja. Saat ini kita kalau ngucapin selamat ulang tahun itu kadang pakai ChatGPT ya, biar panjang nih namanya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Zaki Fauzan 13. Kak, saya mau tanya, kalau saya pakai CCTV IoT, apakah saya bisa mendapatkan data behavior karyawan saya? Oh ini Pak Mas Zaki, ini sepertinya dia punya karyawan yang banyak ya. Karena karyawan saya suka jalan-jalan keluar toko di jam kerja. Nah itu tadi tuh Mas, di industri ini langsung nih ya. Kita terapkan di industrinya. Ya Mas Zaki, udah pasti jawabannya bisa ya. Karena memang salah satu fitur dari IoT ini sendiri yang ditembak lewat dari kamera CCTV itu dia bisa ada monitoring. Ya, tadi ya monitoring. Itu jadi ketahuan tuh. Kita bisa set di dalam alat yang kita punya itu, alat yang dipasang itu harusnya karyawan misalkan duduk di tempat atau di tempat yang seharusnya di hari itu minimal 5 jam ya. Tapi kalau dia kurang dari 5 jam nanti si perangkatnya dia akan kasih notifikasi semacam reporting yang reporting kasih notifikasi kita di middleware-nya. Dia itu pun juga kita bisa spesifik lagi kalau dia nggak ada di tempat dikasih toleransi lah, misalkan nggak ada di tempat maksimal 10 menit itu masih dianggap aman-aman aja. Tapi kalau lebih dari 30 menit ataupun lebih lama lagi ya itu berarti something wrong, entah karyawannya kabur atau dia lagi stres kali. Jadi ini seperti dua sisi mata uang ya, kecanggihan teknologi ini. Wah ini luar biasa ya ini sendiri sih. Mempersempit ke tidak wajaran gitu kan ya, tapi juga manfaatnya secara perusahaan banyak. Benar, istilah kita tuh kayak udah diawasi dari mana-mana ya. Iya. Nggak hanya ujian sertifikasi yang ada proktor nih. Ini ada lagi pertanyaan Mas Reza dari Vika_ID. Apakah kamera AI ini bisa memfilter perangkat keselamatan kerja Mas seperti kacamata, helm, rompi, sarung tangan dan lain-lain? Misalnya karyawan yang tidak menggunakan salah satunya maka tidak bisa masuk. Ya. Nah, ini mungkin di publik di sektor kayak seperti critical area tadi ya yang critical area yang secara perusahaannya ada di oil and gas tambang. Ya itu jawabannya juga sama bisa. Jadi canggihnya dari IoT yang nempel di CCTV ini itu dia bisa melihat atribut yang dipakai. Jadi kayak misalnya di set untuk pekerja tambang. Kalau pekerja tambang kan harus zero accident ya. Itu kalau di tambang itu kan kita HSE-nya healthy, safe sama E-nya itu harus clear. Jadi kayak topi, rompinya semua itu di set harus lengkap. Kalau ada employee-nya yang atributnya kurang satu item pun itu dia akan ngirim notifikasi nanti. Ya semacam alert nih. Iya. Kan berarti dia nggak boleh masuk nih. Si X nggak pakai kaos kaki nggak bisa masuk nih, nggak bisa masuk tuh gitu. Entah nanti itu nanti bisa dikonekin lagi kalau memang area tempat bekerjanya pakai perangkat masuk areanya pakai face recognition, dia mau ini nggak bisa masuk tuh, itu secanggih itu. Ya. Bisa se-advance itu, jadi jawabannya bisa ya. hari ini. Jadi kalau nggak pakai topi nggak bisa, nggak pakai safety rompi itu nggak bisa. Apalagi gitu kalau tambang ya, tambang itu memang harus lengkap secara safety-nya itu bisa atributnya kita. Disiplinnya juga ya untuk meningkatkan disiplinnya.
Nah, ini ada pertanyaan juga dari Zahra ASPT. Ini sebenarnya tadi udah dijawab, mungkin boleh diulang lagi Mas Reza. Ya. Kak, apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi IoT? Yang tadi tantangannya mengenai keamanan data. Iya, kalau balik lagi ke challenge atau tantangan, ya satu, karena ini yang berhubungan sifatnya ngambil data ya, karena kamera dia ngambil data, itu akan punya data nggak melulu objek, tapi orang, privacy itu akan gede banget gitu kan. Nah itu bahaya kalau sampai akhirnya bocor atau mungkin disalahgunakan. Iya, amit-amit disalahgunakan sama orang yang nggak tepat gitu kan, atau pihak yang nggak tepat. Itu satu. Terus yang kedua, itu tadi semakin kompleks permintaannya untuk si AIoT ini kerjanya gimana, integrasi di dalam tengah middleware-nya, di bagian tengahnya itu kita ngedevelopnya, kalau teman-teman developer itu luar biasa jadi challenge gitu kan. Ya, kompleksitas. Ya. Apalagi kalau misalkan permintaannya itu yang belum pernah dibuat. Wah, itu biasanya teman-teman developer akan cerna dulu tuh. Maksudnya apa sih ini gitu, apa yang mau ini. Nah, itu di bagian behavior baru. Yes, ya. jadi kompleks untuk integritasnya juga. Nah, terus yang terakhir yang tadi saya bilang, karena ini teknologi kan perkembangannya luar biasa pesat ya gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kalau perusahaan ya, user tuh maunya pengen punya ini. Nah, harus tahu skala prioritasnya dulu sebenarnya. Skala prioritas dan skopnya sejauh apa nih yang harus kita AIoT-kan, karena nggak semua juga harus kita AIoT-kan ya teman-teman. Betul. Nah, kira-kira itu jawabannya, Mbak Rini. Kembali lagi untuk privacy tadi, tantangannya kita juga harus meningkatkan regulasi agar data-data yang kita punya tadi tidak disalahgunakan gitu ya teman-teman. Ya, PR lah salah satunya, regulator ini PR sih, regulasi ini masih PR. Itu akan, menurut saya sih itu akan seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi, tentunya regulasi harus mengiringin ya. Harusnya sih. Harus diperbarui terus nih gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari anti.kapitenis. Kak mau tanya, apakah AIoT ini bisa digunakan untuk mengenali behavior pencurian lalu mengunci pintu otomatis? Nah ini ada tadi nih, AutoGate ataupun CCTV alert gitu ya, nggak hanya CCTV bisu nih. Iya, jadi fungsi dari CCTV yang ada teknologi AIoT-nya ini juga bisa dia acting-nya ya, itu sebagai smart security system. Ya, itu tadi salah satunya monitoring ya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang enggak semestinya itu dia akan begini. Untuk contoh ya, kita ambil sampel misalkan kantor pelayanan yang jam operasinya dari pagi sampai mungkin kita ambil jam 5 sore. Nah, kalau ada orang yang mau masuk ke situ di luar jam operasional, tapi masuknya itu juga dia nggak lewat jalur yang semestinya nih, gitu kan? Entah dia manjat dari atas atau dia gali tanah lewat dari bawah. Itu begitu ketangkap sama CCTV yang ada AI-nya, itu udah pasti langsung ngasih alert. Ngasih notifikasi ke pihak berwenang. Walaupun dia tidak merusak sesuatu ya. Kalau dulu kan kita taunya seperti di TV-TV tuh, kalau ada kaca yang dipecahkan itu baru bunyi alarm gitu kan. Berarti ini sekarang sensitif itu, itu sensitif seperti itu gitu ya. Berarti udah bisa langsung ngasih alert. Bisa ngasih alert. Berarti itu sangat memungkinkan sekali ya untuk pencurian atau apa, itu kan pasti behaviornya udah nggak normal lah ya. Tidak seperti biasanya. Itu langsung ke detect ya. Iya, betul, langsung ke detect kita bisa. Sepintar itu AI jawabannya itu ya. Bisa, dan sepintar itu betul. Ada lagi pertanyaan dari Ferdi.R. Kak Reza, jika sudah punya CCTV lama, apakah bisa kita upgrade menggunakan teknologi AIoT nih Kak? Nah, jadi ini karena kan CCTV udah common ya sekarang betul. Ya. Tapi CCTV yang pakai AI nih, ini adalah teknologi baru yang sangat canggih. Itu apakah memungkinkan nih Mas Reza? Biar nggak usah ganti infrastruktur tapi menambahkan AI di dalamnya. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi untuk apa yang
Sapiens deliver untuk sekarang ini ya, kita saat ini untuk CCTV yang ada teknologi AI-nya itu memang harus CCTV yang udah secara spesifikasinya juga udah tinggi. Jadi kalau spesifikasinya masih, saya anggap itu masih monolog ya, ya masih monolog, itu belum bisa dikawinin untuk saat ini. Ya, belum jadi bisa dikombin. betul, belum bisa dikombinasi ya. Untuk saat ini kita yang bisa pakai teknologi artificial intelligence CCTV itu adalah dengan kamera CCTV yang spesifikasinya juga memang tinggi. Untuk saat ini. Jadi ada batasannya juga sih ya. Ada batasan. Cuman ya let's see aja, mungkin ya kalau ngomongnya ke Sapiens, dengan kita punya developer teman-teman yang pinter-pinter, yang akhirnya bisa dobrak itu, silakan call kita, silakan challenge kita, mungkin kita akan otak-atik, kita akan kerjain. Masuk. Kalau itu. Memang ada kan ya klien kita ya, yang dia infrastrukturnya yang lama, kita combine dengan AI. Tapi itu kalau infrastrukturnya emang sudah mendukung. Betul, kalau sudah mendukung ya. Term and condition berlaku lah. Iya, gitu ya. untuk saat ini seperti itu. Oke, ini ada lagi nih. Kak, dari Ucok Brovonoski. Kak, tanya dong kalau penerapan AIoT di industri kecil dan menengah seperti apa sih? Mohon pencerahannya. Nah, tadi kita kan nyebutinnya industri-industri besar nih, Mas Reza. Kayak tambang lah, rumah sakit lah, sekolah lah gitu kan. Industri kecil nih, mungkin yang kebayang kayak rumahan. Face recognition juga itu di mana-mana udah dipakai ya seharusnya. Iya. Jadi balik lagi, kalau teknologi sebenarnya aplikatifnya bisa di cross industry sih kalau saya bilang ya. Jadi nggak terbatas di industri besar, tapi industri kecil ataupun menengah pun juga itu bisa, aplikatifnya bisa. Balik lagi, needs-nya, kebutuhannya apa? Gitu. Iya. Itu semua kita bisa setup kok. Ya, itu kita bisa setup di belakang. Kita bisa setup juga di tengahnya tadi, middleware-nya. Ya. Secanggih apa? Mau minimalis apa? Iya. Gitu ya. Contoh, ya. Saya kasih contoh, misalkan untuk ngeliatin aset, ya, ngeliatin aset, mungkin ada industri menengah yang jualannya karpet, ya, ditaruh di gudang. Hari ini dia naruh 100, nggak ada barang yang keluar, ya harusnya besok juga 100 kan, nah, logikanya begitu. Nah, itu secara penggunaan kamera CCTV yang ada teknologi AI-nya, ya dia bisa memonitor, ya dia bisa lihat di situ jumlahnya 100, terus juga dilihat ada pergerakan normal atau enggak gitu kan. Ya, kalau nggak normal, ada pergerakan nggak normal, terus juga ada barang yang keluar, ya berarti dia akan ngasih alert dan kasih notifikasi. Jadi jawabannya bisa. Ya, bahkan bisa aplikatifnya. untuk StockTech juga bisa dong ya. Yes, benar, bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih mengenai regulasi tadi. Banyak ya yang nanya Mbak ini. Banyak ya. Banyak yang Terima nanya. kasih loh teman-teman sudah interaktif ya. Thank you loh. Prosedur khusus apa untuk data security dan ini ada standarnya nggak sih gitu kan? Nah, ini kita sebut tadi regulasi yang harus berkembang juga dengan berkembangnya teknologi ini ya. Iya. Dari Mbak Surat Ani. Kalau kayak GDPR itu juga ini kan ya, melindungi data privacy kan ya? Iya. Jadi kalau di Indonesia kita kenalnya apa? Kalau pertanyaannya itu ke perusahaan Sapiens, company Sapiens, jangan takut Mbak. Kita Sapiens sudah tersertifikasi ISO 27001 ya, tentang cyber security system ya. Jadi apa yang kita deliver, apapun itu, apalagi tentang AI ini ya, kamera yang pakai teknologi AI, itu kita ya punya standar untuk data yang disimpan gitu. Jadi kalau pertanyaannya prosedurnya gimana, ya kalau ke Sapiens, don't worry, kita sudah tersertifikasi ISO 27001. Oke, jadi jangan khawatir, tentunya regulasi juga akan mengiringi seiring dengan berkembangnya teknologi. Duh, Mas Reza, nggak terasa nih udah 30 menit ya. Oh, udah kita ya? talking nih, ngobrol-ngobrol santai ya sore seru ini ya? teman-teman. Seru ya? Memang seru sekali sih kalau kita ngobrolin mengenai perkembangan teknologi, apalagi kecanggihan teknologi sekarang yang mau nggak mau kita harus ngiringin juga nih
Kalau kita nggak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi itu. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran, masih pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh ya ke Sapiens nih dari berbagai channel, dari kita punya LinkedIn, punya Instagram, dan juga punya sosial media lainnya. Untuk tanya-tanya pasti akan kita jawab ya nantinya. Tapi untuk kesempatan sore ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Terima kasih Ngobrol kita sore hari ini. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Mbak Rini. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga apa yang kita obrolin sore ini ada manfaatnya ya untuk teman-teman semua. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Thank you, selamat sore.